wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikatul Solihah. Di sini saya menjelaskan tentang review tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu pembahasannya tentang pengertian metode penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu tujuan metode penelitian kuantitatif. Yang ketiga yaitu karakteristik metode penelitian kuantitatif. Yang keempat yaitu tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Dan yang kelima adalah tahapan atau proses penelitian kuantitatif. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian. Metode penelitian kuantitatif adalah proses pencarian kebenaran dengan menggunakan angka sebagai tolak ukur. Penelitian kuantitatif juga tidak terlepas dari jumlah populasi atau sampel. Juga dalam metode penelitian kuantitatif ini menguji kebenaran suatu teori. Pembahasan yang nomor 2 yaitu tentang tujuan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menguji kebenaran teori dan mencari kebenaran data berdasarkan SPSS. Lalu dari SPSS tersebut kita bisa membuat angket, kemudian kita dapat menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik metode penelitian kuantitatif. Yaitu menurut Ari Kunto, karakteristik penelitian kuantitatif yaitu 1. Kejelasan unsur, baik dari tujuan, pendekatan, subjek, sampel, atau sumber data yang sudah mantap untuk kita teliti dan rinci dari sejak awal. Yang kedua yaitu tentang langkah penelitian. Segala sesuatu yang direncanakan dari awal sampai akhir sudah matang dan sudah disiapkan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, adanya hipotesis. Hipotesis ini bisa dicantumkan ataupun tidak. Mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian dan hipotesis menentukan hasil yang diramalkan. Yang keempat, desain. Jelas, langkah-langkah penelitian dan hasil yang akan diharapkan dari penelitian tersebut. Yang kelima yaitu tentang pengumpulan data. Kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan, tapi alangkah baiknya melakukan sendiri. Yang keenam adalah analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Sehingga setelah data terkumpul, kita bisa menganalisis data yang kita teliti. Penjelasan yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif ada 4, yaitu berdasarkan manfaat penelitian, berdasarkan tujuan, berdasarkan pelakuan, dan berdasarkan dimensi waktu. Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya untuk waktu yang lama. Penelitian ini juga mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis. Contohnya yaitu seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Seperti contohnya penelitian tentang pemasaran. Jenis selanjutnya yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif. Penelitian yang melihat gambar terhadap suatu fenomena yang ada. Contohnya yaitu tentang kepuasan konsumen, survei kandidat, gubernur, dan survei komitmen organisasi dan karyawan. Yang selanjutnya penelitian eksploratif, untuk menggali suatu gejala yang relatif baru. Mungkin ini belum banyak yang tahu tentang fenomena ini. Contohnya yang paling nyata yaitu tentang penemuan virus baru, seperti saat ini tentang maraknya corona. Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian komparatif, yaitu penelitian yang ingin melihat perbedaan di antara suatu kelompok. Misal, dalam suatu kelas kita meneliti tentang perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya penelitian korelasional, yaitu penelitian yang ingin melihat hubungan di antara variabel. Contohnya penelitian tentang hubungan keadilan organisasi dengan komitmen organisasi. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian kasual, yaitu penelitian yang ingin melihat penyebab dari suatu variabel tertentu. Hal apa saja yang mempengaruhi suatu variabel? Misalnya, penelitian yang melihat penyebab depresi pada seseorang. Penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan perlakuan penelitian.
yaitu yang pertama penelitian survei atau alamiah. Penelitian ini dalam kondisi alami. Subjek tidak diberikan perlakuan apapun. Subjek diminta untuk mengisi serangkaian instrumen untuk mengetahui kondisi yang ada pada diri subjek atau masa lalunya. Dan selanjutnya penelitian eksperimen murni. Penelitian yang dilakukan pada suatu laboratorium. Penelitian ini memberi suatu stimulus tertentu pada subjek untuk dilihat kemunculan suatu hal tertentu. Peneliti memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap berbagai variabel yang ada. Dan selanjutnya penelitian eksperimen semu. Penelitian juga ini melihat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang selanjutnya penelitian tindakan. Penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Penelitian sendiri yang menerapkan tindakan terhadap sekelompok subjek, atau peneliti kemudian mengevaluasi apakah tindakan ini sudah tepat atau tidak. Penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan dimensi waktu penelitian. Penelitian longitudinal, yaitu penelitian yang membutuhkan waktu lama, juga memerlukan biaya yang relatif besar, melibatkan populasi yang mendiami wilayah tersebut, dipusatkan pada perubahan variabel amatan dari waktu ke waktu. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian cross-seksional, yaitu secara tidak langsung mengukur sifat dan tingkat yang sama dengan mengambil sampel yang berbeda dari tingkatan. Namun penelitian ini memerlukan waktu yang relatif singkat. Studi kecenderungan ini merancang untuk menentukan pola-pola perubahan masa lalu dalam rangka meramalkan pola kondisi masa depan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah atau proses penelitian, yaitu yang pertama dari masalah. Berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris atau teoritis sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan. Agar masalah ditemukan dengan baik, memerlukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah yang ditemukan kemudian diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah, dan umumnya rumusan masalah tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan tadi itu dihipotesiskan, kemudian hipotesis tersebut digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, yaitu metode atau strategi pendekatan penelitian. Setelah mengajukan hipotesis, maka penelitian akan memilih metode penelitian yang sesuai. Yang kelima, yaitu menyusun instrumen. Setelah merancang suatu metode dengan alat pengukuran data, maka peneliti harus menyusun instrumen dengan menggunakan instrumen yang tepat dengan permasalahannya. Yang keenam, yaitu pengumpulan dan menganalisis data. Data penelitian dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable. Kemudian dilakukan pengelolaan dan analisis data penelitian dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan dan tujuan penelitian. Yang ketujuh, yaitu tentang kesimpulan. Melalui kesimpulan, maka akan terjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.